Oke, baik. Tes, tes, tes. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Oke, mungkin terdengar ya. Bentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Makasih yang udah nyempatin hadir pada kesempatan malam hari ini. Oke, oke mungkin kita next ya. Mungkin ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan, nama aku Ahmad Maulana Rismadin, biasa dipanggil Maulana, asal dari Muara Badak. Ini tanggal lahir aku, Muara Badak 29 Mei 2002. Terus peserta MSIB batch 3 bisa AI Infra. Kemudian kuliahnya di Institut Teknologi Kalimantan, Prodi Informatika, dan sekarang berada di semester 5. Kemudian ini ada history dari hasil bisa dibilang lomba lah modelnya, bisa dilihat. Kemudian ada sosial media. Nah, di dalam sosial media ini juga hasil dari bisa teman-teman bisa lihat posternya gitu yang sudah saya buat tentang story dari lomba-lombanya. Oke, lanjut. Kemudian outline yang nanti akan kita bahas tuh ada 3. Yang pertama ada pengenalan tentang Canva itu sendiri. Kemudian ada alur kerja, yang mana nanti alur kerja ini yang bakal membantu kita buat bisa desain cepat gitu dan buat video cepat nantinya. Kemudian nantinya ada simulasi juga. Oke, next. Oke, pertama kita kenal dulu dengan Canva-nya. Jadi Canva itu diluncurkan pada tahun 2013. Kemudian Canva adalah alat bantu desain dan publikasi online dengan misi memperdayakan semua orang di seluruh dunia agar dapat membuat desain apapun dan mempublikasikannya dimanapun. Jadi aplikasi Canva ini mungkin teman-teman di sini udah familiar gitu kan tentang Canva, mungkin sering juga ngedit untuk presentasi PPT atau buat poster dan segala macamnya. Jadi tujuannya tuh supaya kita bisa membuat desain secara cepat gitu. Oke, next. Oke, selanjutnya mungkin kita akan kenalan tentang alat-alat Canva-nya. Oke, sebentar ganti share screen-nya. Oke, mungkin kita kenalan dulu buat yang belum kenal sama sekali tentang Canva. Jadi pertama ini tampilan awalnya dari Canva itu sendiri. Kemudian untuk pertama saat kita memulai untuk membuat paper, pertama kita bisa buat custom size-nya di sini. Kita bisa atur width dan height-nya di sini. Bisa berdasarkan centimeter, milimeter, dan inci gitu. Kemudian dari Canva ini juga kita bisa buat whiteboard ini sebagai kayak kita biasa kerja kelompok, biasanya membuat papan tulis. Ide-idenya nanti ditempel-tempel dari sini kayak buat min map, time meeting gitu. Kemudian ada presentasi, sosial media, video. Kemudian ada print produk, dan yang terakhir ada website. Nah, kemudian selanjutnya mungkin kita masuk di bagian pengenalan di dalam bagian Canva-nya. Sebentar kita ambil contoh. Oke, mungkin kita kenalan untuk di bagian dashboard sebelah sini dulu. Yang pertama ini
ada template ini, teman-teman bisa pilih buat misalnya memilih template-nya di sini. Kemudian, nah ini yang menarik nih, dari Canva sendiri menyiapkan yang namanya elemen. Jadi teman-teman nggak perlu cari lagi elemen-elemen dari luar gitu. Jadi misalnya di sini pengen masukkan gambar orang pekerja gitu kan misalnya. Jadi tinggal tulis kata kuncinya aja, work atau working. Nah, nanti di sini teman-teman tinggal pilih, bisa dia dalam bentuk grafik, foto, video, ataupun bisa audio gitu. Gitu. Jadi kata kunci yang dipakai ini itu kata kunci dalam bahasa Inggris gitu. Misalnya garis, kurang lebih seperti ini. Kemudian bagian upload ini teman-teman bisa upload apa aja yang dari file dokumen. Jadi caranya tinggal di drop aja seperti ini. Kemudian di sini ada teks. Kalau teks sendiri itu kita juga bisa nambahin teks dari luar. Contohnya tuh seperti ini. Di sini nanti teman-teman tinggal masukkan fontnya nanti ke dalamnya. Seperti itu. Kemudian di sini juga teman-teman misalnya masih belum ada nih kayak tambahan kayak gini, itu nanti bisa ditambahkan di bagian more sini. Nih, ini populer yang sering dipakai itu biasa dari nih QR code buat generate gambar QR code gitu. Oke, selanjutnya mungkin ke bagian isinya. Oke, contohnya pertama dari sini sendiri. Kalau dari sini kita bisa ngatur gitu kan kata-katanya gitu. Ini untuk ukurannya, terus ini buat sebentar. Ya ini buat sebenarnya nanti bisa untuk menebalkan, ini miringkan, ini untuk underline, dan ini untuk memperbesar kecilkan hurufnya. Gitu. Misalnya dia pengen besar semua nanti tinggal diklik aja. Kecil semua gini. Terus ini untuk mengatur rata tengah, rata samping, rata kiri. Kemudian ini buat membuat apa namanya? Inilah biar dia berjarak gitu. Nah kemudian sama ini. Bentar. Nah contoh misalnya kita tadi pengen gunain yang ini tuh fungsinya dia untuk memperbesar kecilkan ininya, biar misalnya kadang terlalu dempet nih tulisannya, tapi kita pengen buat dia agak lebar sedikit nih, tinggal digeser. Ini buat ngatur ketinggiannya, kadang tuh biasa hurufnya tuh ada yang rapat gitu, jadi tinggal dijadikan teman-teman. Kemudian selanjutnya ini buat sama sih yang ngatur-ngatur tadi. Kemudian contoh lagi elemen apa, contohnya ini. Bentar. Selanjutnya kita akan bermain dengan gambar. Nah di sini kita bisa mengatur transparansi dari gambar itu sendiri gitu. Terus gimana pengen misalnya gambar ini berada di belakang dari teksnya, teman-teman tinggal gini kan, terus send to back gitu. Misalnya pengen satu aja gitu, nggak pengen semuanya di belakang, jadi send backward dia gitu. Selanjutnya kayak misalnya pengen ini kan ada backgroundnya
Terus teman-teman pengen edit nih gambarnya, itu nanti bisa di sini. Nanti tinggal bisa pencet remove background di sini. Salah. Remove background. Ini ya. Kemudian kalau pengen buat shadow-nya, misalnya nih ada mau pengen shadow-nya tuh bisa juga ditambahkan di sini. Seperti itu. Mau pengen nambahin shadow di belakangnya. Selanjutnya kalau ini biasanya kalau kita mau pakai mockup gitu, kemudian kalau pengen ngatur warnanya, itu tinggal di bagian adjust ini, atau bisa juga di bagian sini. Ini untuk ngatur brightness, cahayaannya, kontrasnya, dan saturasinya gitu. Kurang kayak gitu. Terus kita juga misalnya nih pengen ini tuh kita nggak bisa digerak-gerakkan lagi. Biasanya kan kita nanti tuh bakal banyak ngedit, ini banyak numpuk-numpuk begini kan. Kadang kita mau ubah tuh bingung gitu kan. Nah caranya kita bisa kunci ini gambarnya supaya dia nggak keblok lagi gitu. Misalnya kita gini, terblok semua. Nah, dia jadi ini nggak kita ikut tergerak lah modelnya gitu. Karena dia udah terkunci tadi. Terus kalau mau buka kuncinya tinggal dibuka aja gitu. Nanti bisa digerakkan lagi. Selanjutnya misalnya kita ada ini nih. Bentar. Ini. Terus ini tuh misalnya ini sub-sub bagian gitu kan, teman-teman bikin sub-sub bagian, tapi pengennya nih dia mau jadikan satu gitu. Nggak harus teman-teman gerakin satu-satu tuh kayak gini. Jadi nanti bisa diblok dulu nih, terus pencet grup. Nah dia bakal ke grup semua nih, jadi nggak perlu mindahin capek satu-satu gitu. Kayak gitu. Kalau sudah nanti tinggal misalnya mau dilepas ungroupnya, dia bakal terbuka semua gitu ungroupnya gitu. Oke, mungkin selanjutnya itu bagian efek. Nah ini gunanya untuk memberikan efek pada huruf gitu. Ini contohnya ada shadow, background. Ini contohnya background. Ntar kita bisa ngatur warnanya juga. Nih, kayak gitu deh. Nah biasanya juga teman-teman pengen kata-katanya itu kayak melengkung gitu kan. Pengen melengkung gitu di bagian ini. Caranya di bagian efek tadi tinggal ikutin kurvanya aja gini. Terus bisa kita atur juga bagian kurvanya kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitu buat ngatur kurvanya. Oke, selanjutnya bagian apa lagi? Teks elemen sudah. Flip. Nah ya, ini juga misalnya kita pengen ubah nih posisi anunya jadi ke sana gitu kan, pasti nggak bisa kan. Nah otomatis jadi caranya kita bisa flip di sini, horizontal, vertikal
gini. Misalnya mau pengen ada 2, begini, ini tinggal ikut gini, kayak gitu. Kemudian mungkin nanti untuk animasi kita skip dulu nanti biar masuk di bagian yang satunya. Oke, selanjutnya itu sudah pengenalan, beberapa pengenalan dari alat-alat Canva. Selanjutnya kita masuk ke alur kerja. Nah, mungkin sebelum lanjut ke alur kerja, mungkin dari teman-teman siapa tahu ada yang ingin bertanya mengenai alat-alat yang tadi dijelaskan. Mungkin kalau ada nanti bisa ditulis aja nanti di kolom komentar. Selanjutnya kita masuk ke bagian alur kerja, yang mana alur kerja ini nanti kita pakai buat membuat desain gitu biar lebih cepat. Jadi diusahakan alur kerja ini nanti udah tertanam gitu. Jadi kita nggak perlu nulis lagi karena alur kerja di sini tuh bisa dibilang simple gitu. Oke, yang pertama, alur kerja diantaranya yang pertama ada tujuan, target, bahan, kemudian desain gitu. Oke, yang pertama masuk ke tujuan. Jadi pertama kita tentukan dulu nih tujuan kita buat poster atau media itu apa gitu kan. Nah, di sini contohnya tujuannya itu nanti kita akan membuat media promosi gitu. Terus bagaimana media promosinya ini? Contohnya nanti kita bakal taruhnya itu di online, terus di feed Instagram ataupun WA gitu. Ataupun misalnya online gitu kan, nantinya kita bikin banner atau spanduk gitu kan. Itu dulu untuk tujuannya. Kemudian lanjutnya ada target, yang mana target ini pertama tuh ada kalangan. Nah, tujuan dari targetnya tuh contohnya tuh kayak mahasiswa atau umum atau untuk SD gitu. Selanjutnya ada capaian. Nah, dari kalangan ini kan otomatis kita dari poster atau videonya tuh pasti pengen ada capaian gitu kan. Nah, capaiannya itu apa? Dia dari yang kita buat video atau poster ini mengikuti acara atau mendaftar lomba misalnya gitu, atau mendaftar ikut seminar gitu. Oke, selanjutnya masuk ke bagian bahan. Nah, di bagian bahan ini kita tujuannya tuh kan udah ada poster sama video nih. Nah, pertama bahannya tuh ada judul atau tema gitu. Nah, contohnya di sini ada lomba cipta karya puisi. Kemudian isi medianya itu isi dari judul lomba itu sendiri. Misalnya tanggal atau persyaratan lomba, biaya pendaftaran, guidebook gitu-gitu lah modelnya. Di bagian isi dari yang mau disampaikan dari video atau posternya itu. Oke, selanjutnya di bagian desain. Nah, di bagian desain ini kita menyatukan semua dari alur kerja kita tadi. Yang pertama ada tujuan, target, isi itu. Yang mana tujuan pertama itu kan dia sebagai media promosi, kemudian bersifat online, dan nantinya dia biasa ditaruh di feed Instagram atau bisa di share lewat WA gitu, poster-posternya. Kemudian kita tentukan juga nih targetnya nanti mau kemana sih dia, mahasiswa atau umum gitu kan. Nah, juga hasil yang mau dicapai itu nantinya yang lihat poster atau video ini dia bisa mendaftar lomba gitu. Nah, isinya itu di bagian isi tuh nih bisa dilihat di sini bagian judul atau tema. Nah, kemudian di bagian isinya itu ada tanggal dan syarat pendaftaran gitu.
Jadi bisa dibilang di bagian desain ini kita tuh menyatukan hasil dari kerangka kerja yang sudah kita buat gitu. Selanjutnya nih juga bisa dilihat contoh simpel dari yang tadi udah aku jelasin. Ketika kita udah membuat alur kerjanya, otomatis nanti di dalam otak kita tuh gampang untuk membuat desainnya karena kita sudah tahu apa-apa yang kita perlukan untuk membuat sebuah poster atau video itu. Oke, jadi ketika kita pengen buat di Canva, jadi tuh kita tuh udah kebayang duluan, oh nanti kira-kira posternya tuh bakal jadi seperti apa gitu kan. Makanya tujuan dari Canva itu sendiri tuh supaya kita bisa membuat poster atau video itu supaya lebih cepat. Makanya teman-teman tadi aku saranin buat pemahamin tentang kerangka kerja tadi ini supaya ketika kita masuk ke Canva kita tinggal memilih template-nya aja yang sesuai dengan kerangka kerja yang kita sudah buat tadi gitu. Nah selanjutnya untuk bagian video sendiri kurang lebih sama. Bagian video pertama ada opening, isi, dan penutup gitu. Mungkin kalau contoh dari videonya ini ada beberapa yang saya buat. Tuh ini bagian opening. Bagian opening terus nanti dia bakal masuk ke bagian isi-isinya gitu. Nah kemudian di bagian terakhir tuh dia ada bagian closing. Kalau closing sendiri yang di sini yang aku pakai tuh bagian logo dari perusahaan itu sendiri. Oke. Selanjutnya mungkin kita masuk ke simulasi. Oke, simulasinya kita ambil contoh kita pengen buat poster gitu. Jadi kita tinggal poster apa ya contohnya? Poster seminar gitu. Jadi tinggal kita cari template aja gitu. Seminar misalnya. Terus kita dari kerangka kerja tadi kita pengen buat seminar tentang misalnya dia berhubungan tentang data-data gitu kan. Jadi kita cari nih misalnya tentang seminar tentang teknologi gitu. Kita harus udah kebayang tuh, oh nanti targetnya siapa, terus tujuannya ke siapa, judulnya apa. Kalau judul atau isi-isi di bagian yang tadi ini tuh biasanya dari si kliennya gitu modelnya atau kalau dari yang tuh panitia acara itu ini yang kita minta. Kemudian kalau yang tadi tujuan kita di bagian template ini yang kita cari tuh tujuan sama target. Nah tadi contohnya kita pengen buat poster seminar tentang data science gitu. Oke, nanti kita cari bagian yang bagian teknologi gitu. Oke, mungkin tambahin kata kunci lagi di sini. Nih, teknologi. Nah, nih. Jadi dari kata kunci tadi itu kita bisa
bisa nyari gitu secara cepat di sini dengan keywordnya itu pakai bahasa Inggris tadi gitu. Tuh, misalnya kita ambil bagian sini. Nah, udah. Nah, dari sini kita bisa ikutin sudah template yang ada di sini gitu. Jadi kita tinggal ngikutin aja apa-apa dari yang kita perlukan. Makanya kembali lagi aku ingatin buat mahamin tentang konsep yang tadi di bagian sini, alur kerja. Jadi dari alur kerja ini kita nggak perlu mungut-mungut lagi buat belajar tentang desain pool gitu. Karena kalau belajar desain pool tuh kita belajar tentang bagaimana supaya gambar ini presisi tempatnya logonya ini harusnya di mana sih gitu kan. Nah, dari Canva itu sendiri tujuannya buat siapa saja yang menggunakan Canva ini bisa gitu nah langsung mengikuti template aja gitu, tinggal kita ubah-ubah gitu sih simpelnya dari Canva. Tuh, contohnya di sini kita tinggal buat. Tuh, tinggal kita kecilin sesuaikan dengan yang template tadi. Nih, jadi ini guys. Nah, misalnya pengen ganti fotonya ini, tinggal kita delete. Ya, kalau mau ganti foto di dalamnya ini kita klik 2 kali, beda sama kita langsung delete gini. Sama dulu. Oh ya, berarti bisa langsung di delete gitu. Atau bisa kita langsung timbun gitu. Contohnya gini, kita timbun, terus kita pengen atur nih besarnya, kita bisa klik 2 kali gitu. Contohnya kayak gini. Nah, gini kan gambarnya kayak kurang terang gitu kan, kita bisa edit gambarnya ini biar dia kayak kelihatan terang dulu dari yang ini tadi. Gini. Kontrasnya kita bisa atur gitu, konsentrasi, brightness, kurang lebih kayak gitu. Atau misalnya kita pengen backgroundnya dihilangin nih, itu biar gambarnya dia kelihatan sama gitu, tuh biar sama-sama putih. Nah, kurang lebih kayak gini kalau buat poster cepatnya. Tinggal kita hilangkan bagian-bagian yang nggak perlu, atau kita bisa nambahkan bagian-bagian yang kurang dari sini. Contohnya kita pengen nambahin kata-kata di sini, itu nggak perlu ini. Berarti kita pengen ada misalnya ini dia bagian entah di bawahnya ini mau nambahin subjudulnya itu, misalnya di sini dia bahas tentang data science swap, ngapain, terus tuh di bagian di sini tuh contohnya kayak tanggal waktu gitu, kita tinggal sesuaiin aja isi dari bahan atau yang kita butuhkan nanti buat ini. Nah, nanti teman-teman bisa atur sendiri lah kalau ininya nggak sesuaikan aja. Yang perlu diperhatikan dari sini tuh biasanya tuh kalau kita pengen rubah tuh ini di
di bagian hurufnya. Nah, minimal perbedaan huruf di dalam poster tuh dia minimal 2 gitu. Misalnya kalau 3 gitu kan. Contohnya di sini ada begini. Misalnya di bagian sini. Nah, ini kan baru kelihatan 2 gitu kan. Ketika kalau kita mau nambahin 3 tuh itu posternya itu jadi jelek gitu, kayak orang tuh jadi aneh gitu bacanya tuh. Ini sama backsound kan, berarti kita cari yang beda tuh, pasti bakal aneh gitu orang bacanya. Jadi di dalam poster tuh kita bikin minimal 2 jenis huruf gitu, nggak boleh lebih dari 2 gitu. Kalau 2 nanti jadinya kita bacanya tuh kayak jomplang gitu modelnya gitu. Ini terus tinggal kita sesuaiin aja logonya lagi di sini. Contohnya ini tadi kita pengen logonya ini karena ada latar belakangnya tadi, kita remove dulu. Sebentar, kepencet Ctrl Z tadi. Ini bisa dilihat di sini kan warna dari backgroundnya itu sama. Nah, cara kita mengakalinya supaya ini biar bisa kelihatan gitu kan. Caranya tadi kita masuk ke bagian shadow. Nah, di sini shadownya itu kan biasa umumnya warna hitam kan. Nah, kita bisa atur caranya dengan klik ini. Nah, dari sini kita ganti warnanya jadi putih. Tuh. Jadi dia kelihatan. Itu guys. Kurang lebih kayak gitu. Jadi dia bisa ngikutin. Atau juga misalnya kalau bingung tuh pengen gininya, berarti kita tinggal nambahin nambahin gini contohnya. Kita cari elemen yang biasanya untuk di pinggir-pinggir kayak gini. Nah, habis itu kita taruh bagian belakang, terus kita ganti jadi warna putih. Nih, kayak gitu. Biar dia kelihatan lebih ininya logonya, biar warnanya nggak tabrakan gitu sama warna backgroundnya. Oke gitu. Terus kita pengen nambahin ini logo ini juga. Nah, contohnya gini kan, kita pengen ngeblok semua ini jadi satu bagian. Kita blok semua, terus kita grup. Jadi kita edit pindahnya, geser gitu. Sini kita remove background. Tuh. Nah, ini kayak tadi lagi dia, berarti kita kasih kayak tadi bagian ininya supaya shadownya warna putih. Nih, kalau kayak gini kan otomatis jelek kan. Berarti kita pakai yang model kayak tadi. Tambahan kotak itu. Kotak atau apalah bentuknya. Supaya dia bisa tutupin ini. Center back. Ini kita salah. Ini kita kembalikan ke bentuk normalnya lagi.
gitu, atau karena ini memang logonya pecah gitu kayak gitu ya. Oke, mungkin kita lanjut ke bagian videonya. Untuk simulasi video sendiri contohnya kayak gini. Nah, nih kita masuk ke bagian video. Nah, terus tuh kita pilih nih. Biasanya kalau aku langsung tuh masuk ke bagian YouTube supaya dia bisa sesuai ukurannya YouTube gitu, 800 ke 800 pixel gitu. Oh, tapi di sini langsung bentar, YouTube nih. Oh, di bagian video, terus nanti bagian YouTube. Nih nanti misalnya pengen munculin banyak gitu, tinggal CL gitu. Nah itu dia bakal nampilin semua nih untuk jenis videonya. Ini ada contohnya gitu, template-templatenya. Nih contohnya. Nah dari sini kita bisa ngambil video dari musik dari luar gitu. Caranya nanti teman-teman tinggal buka YouTube terus ambil contohnya gini. Misalnya musik dari sini, kita ambil ini, kita buat YouTube to MP3. Nanti tinggal habis di convert, nanti kita bakal masukkan hasil downloadannya nanti ke dalam sini, ke dalam sini. Tinggal di drop aja, nanti dia bakal masuk ke sini sendiri. Nih, kayak gitu. Nah kemudian aku pengen contohin kayak buat typografi yang bergerak dari sini. Nih contohnya tuh kayak gini. Pertama kita buat dulu nih tulisannya. Kita ambil fontnya dari sini. Bagian sini. Nih contohnya kita ini pengen buat selamat datang gitu kan. Nah pertama kita buat dulu begini, kita atur waktunya nih biar dia cepat nanti transisinya, gantikan ke 1 menit lah, 1 second. Nah habis itu kita duplikat. Nah kemudian di sini karena kita membuat selamat datang, berarti kita geser sedikit ini, terus di sini kita kecilin biar pas di tengah-tengah gitu. Kita biar agak beda sedikit, kita warna hitam. Nah kan di sini kalau kita apply dia cuman begitu kan. Bagaimana caranya biar dia bisa menyatu gitu? Nah caranya kita tambahin transisi di bagian sini. Kemudian kita pakai di line 1. Salah, bukan di bagian line 1. Kita pakainya di
apa namanya tadi, match and movie, supaya dia kesannya kayak menjatuh bergerak gitu hurufnya. Gitu. Ini mungkin ada ininya, kita kasih non dulu. Asal ini. Tuh. Jadi kalau biar dia lebih kayak nyata gitu, kita tinggal nambahin aja lagi ininya. Ya, selamat datang apa gitu kan, selamat datang, berarti kita geser lagi ke atas. Nah, kita tambahin transisi yang tadi, meta. Jadi tampilannya dia akan bergerak gitu. Selamat datang di rumah itu. Kayak gitu. Terus kalau kita pengen nambahin video ke dalam sini, itu juga bisa. Misalnya ada video kayak, nah video, bentar. Ini contohnya ada video apa ya? Ini aja deh. Ntar aku hilangin suara ini. Nih. Ini dia formatnya ini kita bisa edit nih. Dari ini gambarnya dia. Tuh, edit video di sini bisa. Kita bisa hapus backgroundnya nih. Ada fitur baru dari Canva. Nggak tahu nih, aku baru coba juga. Tapi kayaknya lama nih. Dia tergantung ininya. Coba kita potong dulu ya videonya dia. Iya lama. Mungkin kita nggak coba itu dulu deh, soalnya lama. Nah, di sini tuh kita bisa mentransparansi dari ininya. Misalnya dia pengen jalan di belakang gitu kan, kita bisa atur ininya. Tuh, kayak gitu dia. Kurang kayak gitu untuk videonya. Nah, selanjutnya mungkin kalau yang di sini tuh kita bisa nambahin elemen-elemen juga yang tadi di sini. Nah, contohnya lain kayak animasi gitu, kita tambahin animasi gitu supaya dia bisa bergerak gitu. Nih kalau ini dia warna nggak bisa dirubah warnanya, jadi kita masuk ke video. Kalau kita pengen ada elemen-elemen apanya gitu, nah tinggal kita atur di bagian efek-efeknya di bagian timbulnya ini, dia bisa nimbulnya kayak mana, sesuaikan dengan namanya. Nggak cocok nih gini. Kayak gitu. Dan banyak lagi nanti, misal kalau teman-teman pengen ininya ngubah-ngubahnya tuh tinggal banyak template-nya, ikutin, tinggal diikutin aja gitu.
simulasi tadi kita udah masuk ke simulasi, kemudian masuk ke Q&A. Mungkin teman-teman siapa tahu ingin bertanya tentang beberapa hal yang udah aku jelasin tadi, bisa tulis di kolom komentar. Halo, iya. Canva Premium ya. Iya, untuk dapat fitur-fiturnya ini kita butuh Canva Premium gitu. Kalau Firman sendiri ada Canva Premium nggak? Oh iya, pengen pengen bagiin Canva Premium juga deh buat teman-teman yang ada di sini. Bentar ya. Jadi nanti bisa masuk di bagian ini kok. Bentar. Nah itu linknya itu nanti teman-teman bisa bagiin juga ke teman-temannya gitu buat Canva Premium ya. Ya, Canva Premium Student ini pakainya, bukan Canva Premium yang lain. Ya kalau mungkin kalau nggak ada pertanyaan mungkin aku review dari poster-poster atau contoh yang pernah aku buat gitu. Ini ada contohnya, ada poster yang aku buat ya. Ini ada poster tentang apa namanya, One Day Bootcamp gitu. Nih contoh-contohnya. Terus tuh apa lagi ya, banyak sih, kurang lebih mirip-mirip kayak gitu lah. Kemudian pernah juga bikin kayak spanduk juga gitu dari Canva ya, kayak gini spanduk. Terus bikin apa ya, ini bikin ucapan selamat, congratulations gitu dari Canva. Terus apa ya, ya mungkin kalau contoh video ini bisa istilah apa ya. Yang mungkin lanjutnya itu ini lagi. Itu kurang lebih kayak gitu aja.
Nah, itu kurang lebih teman-teman hasil buat video dari Canva. Tinggal bagaimana cara kita mengkreativitaskan yang ada di pikiran aja gitu. Dengan semakin teman-teman banyak buat Canva, otomatis nanti bakal nemu-nemu banyak elemen-elemen yang bisa dikombinasikan gitu. Video-videonya kalau dari poster sendiri yang pernah aku buat, mungkin teman bisa stalking di Instagramku. Ini ada tentang apa nih, poster lomba gitu. Itu nah gitu, bukan ini promote. Nih kemudian yang ini gitu. Ini juga sih bikin video apa namanya, promosi tentang storytelling gitu kurang lebih. Oke, video simulasi Q&A. Oke, mungkin kalau nggak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin pesanku sendiri, hal yang perlu diperhatikan dari membuat desain poster atau video itu sendiri, yang pertama itu yang paling penting tuh bagaimana cara kita membuat sebuah poster itu ketika orang sekali melihat atau sekali pandang tuh mereka langsung ngeh gitu, nah langsung paham tentang apa yang ditujukan dari poster ini. Kemudian bagaimana cara alur mata kita biar bisa kita lihat dari bergerak dari judul poster sampai ke bawah. Kadang tuh kan ada juga yang biasanya tuh menyebar gitu informasinya ke samping kiri, samping kanan. Jadi orang tuh bingung, mereka tuh harus baca dari mana duluan. Makanya itu hal yang perlu diperhatikan gitu, teman-teman kurang. Oke, mungkin itu aja materi tanpa pada malam hari ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.